Yuk. Kembali lagi di Poros Salang bersama dengan gue Fuad dan Saya Patrick. Terima kasih untuk semua ucapan-ucapan yang gue terima terhadap almarhumah nyokap gue. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendoakan. Gue yakin itu doa yang tulus semuanya ya. Mudah-mudahan menjadi peringan almarhumah nyokap gue juga. Loh, itu aja. Hormat setinggi-tingginya buat kalian. Itu dari gue. Itu aja lah. Dah. Terus ya terima kasih juga buat Manchester United yang sedikit memberi hiburan supaya imun gue nggak turun kali ya. Sebenarnya di dalam hal itu semua klub IPL Premier League minggu lalu tuh menghibur lu. Ya termasuk Arsenal. Arsenal menghibur lu awal-awal banget kan. Iya. Ya kan. Brentford sih lebihnya yang membantu. Arsenal ya. Mereka ngalah di situ ya, ngalah ya. Terus di akhirnya juga setelah semua lu udah City menghibur dengan juga. United semua, Tottenham dan City juga menghibur lu kan. Jarang-jarang sih gue seneng sama City, tapi kemarin sih gue seneng banget ya. Seneng banget sih, nggak cuma 100 miliar kalah dengan pemain badminton kan gitu istilahnya. Iya. Jadi semoga lu terhibur, imun lu tetap naik ya kan, terjaga ya. Karena itu yang gue butuhkan saat ini gitu. Gue butuh agar I'm not drowning gitu ya. Banyak yang bilang ya mesti kuat, sabar, ya jelas karena cuma itu yang bisa gue bisa kan gitu. Berarti dalam kata lain yang menghibur lu selama akhir pekan kemarin, Tony-nya Brentford, lini belakangnya Arsenal, termasuk 50 million pembelian Ben White-nya, dan tentunya Son Min-yoon, dan tentunya juga pemain Bruno, hat-trick buat lu, ya nggak? Iya. Pogba kasih 4 assist buat lu. Jangan bikin imun gua turun dong. Gua harus masukin itu sih, bodo amat. Gitu. Dan terima kasih sangat besar juga buat Bedebah. Itu support system gua di luar keluarga, Bedebah FC. Luar biasa itu anak-anaknya, sama ya Poros Salang. Gitu. Oh iya, support system gitu, itu aja. Di luar itu udahlah ya, life goes on gitu kan. Kita nggak pernah tahu apa yang kita hadapi gitu ya. Jalan aja udah ke depannya. Karena dalam hidup lu pasti akan melewati fase menghadapi kematian orang tua. Itu udah pasti. Tahu lu yang mati duluan gitu loh, atau lu yang meninggalkan mereka duluan gitu loh. Dan hari ini juga kita kembali berduka nih. Salah satu orang tua sahabat kita juga. Sahabat kita dan juga pernah narasumber di sini. Ya, pernah jadi narasumber Poros Salang gitu ya. Robert Patrick, ayahandanya meninggal tadi pagi. Semoga diberikan tempat yang terbaik di sisinya gitu loh. Dan yang agak ironis juga adalah jam 3:30 tadi, gue baru ngepost foto di Instagram. Itu foto yang diambil sama dia di Raja Mangala sama si Robert gitu loh. Jadi waktu final AFF 2016, somehow gue ketemu dia gitu. Jadi terkadang itulah ya, kalau lu away days gitu, kadang-kadang lu bisa ketemu orang-orang yang lah temen gue, si Anu gitu. Kadang temen yang emang lu kenal, atau terkadang yang cuma lu tahu doang gitu loh. Gue ketemu dia di Raja Mangala, dan gue difoto sama dia kan pakai tele gitu ya. Begitu ngeliat, terus difoto gue sama dia gitu loh. Gue ngepost tadi fotonya itu. Kemudian pada saat kita mau mulai Poros Salang, gue baru dikasih tahu sama Pak Prod, ayahnya, kayaknya belum ada 10 menit atau 15 menit yang lalu, gue bilang gitu, gue nge-post foto, gue nge-tag dia gitu. Umur nggak ada yang tahu. Kita juga tadi pagi tuh kaget semua sih, kita kan di dalam grup Cihui kan, sempat rame. Karena sebelum-sebelumnya nggak ada berita apa-apa, maksudnya nggak ada sakit, nggak ada apa-apa, tiba-tiba. Jadi maksudnya ya, kayak lu bilang tadi, kita nggak pernah tahu umur manusia itu seberapa. Jadi kalau nggak sebaik mungkin, kalau memang bisa membagi kebaikan, berbuatlah baik kepada orang lain. Kan gitu. Selagi lu hidup, lu bikin baik aja sama orang.
Karena itu jadi investasi yang returnnya bisa gila-gilaan. Dan lu nggak tahu returnnya itu kapan, lu nggak tahu returnnya bisa seperti apa. Tapi satu yang mesti lu percaya adalah selagi lu hidup, lu bikin baik sama orang, itu akan luar biasa kembalian lu pada saat mungkin lu di saat susah. Gitu. Percayalah. Ya, gue percaya. Makanya gue selalu menghormati orang-orang yang baik gitu ya. Bukan yang belagu, bukan yang sosokan ya ngomong gede lah apa segala macam, karena ya mungkin lu belum ngerasa aja gitu. Hidup itu adil kok, hidup itu adil seadil-adilnya hidup gitu. Lu berbuat baik, ganjaran lu insya Allah pahala, lu berbuat jahat insya Allah comes around goes around, goes kalau around. kata Udah orang jelas di banget. tanah karo sana kayak gitulah ngomongnya. What comes Udah around jelas goes banget. around. Investasi dalam hal kebaikan. Dah. Tapi bukan berarti lu jadi berharap orang akan baik ke lu, nggak usah. Itu yang beda, itu beda. Itu kalau lu emang susah, berbuat gitu. baik dengan tujuan tertentu agar lu dapat sesuatu, Tuhan juga nggak buta kan gitu. Tuhan berbuat baik itu betul-betul ikhlas dari hati aja. Berbuat baik aja lah. Tuhan nggak buta. Ini gue bilang aja jadinya ya. 3 bulan terakhir, gue sempat ngepost sebenarnya di IG, habis itu gue hapus gitu. Setiap ada teman gue yang terkena COVID, harus isoman terutama gitu ya, gue kirimin makanan for free. Gue kirimin makanan selama di isoman gitu. Cuma gue baru bisa mulai itu 3 bulan terakhir, gue baru gue bikin aja lah atau gue masak gitu ya. Gue kirimin. Dan kemarin mereka beberapa yang sempet gue kasih begitu, itu luar biasa support gue pada saat gue kehilangannya. Luar biasa. Jadi, this is true story by the way ya. Gue bisa bersaksi karena Mimin juga ngerasain langsung. Beberapa nama lain gue nggak usah sebut, gue cuma berani menyebut nama Mimin. Tapi this is real. Selagi dia tidak anosmia, selagi dia masih bisa merasa gitu ya, makan dia normal, pasti gue kirimin. Paling nggak untuk sekali makan, gue kirimin makanan. Karena nyokap gue bilang supaya selera makan mereka. Karena lu harus makan gitu pada saat sakit itu gitu. Udah kita kirimin aja. Mau sehari itu bisa ada 4-5 orang, gue nggak peduli. Gue kirimin aja sampai selesai isoman. Itulah salah satu yang bakal gue kangen dari emak lu. Banyak banget yang bilang ditumbuh itulah cemana lah lagi nih ya kan. Banyak banget yang bilang gitu. Banyak banget yang bilang gitu. Cuma ya kalian yang belum pernah kemarin nggak sempat ngerasain daun ubi tumbuh buat emaknya Puat, udah menyesal kali lah kalian nggak waktu itu nggak pesan. Anakku yang paling susah makan aja, Wat. Ada daun ubi tumbuh itu sama teri Medan itu yang kalian kirim selalu. Kelar, 2 kali makan dalam sehari, 3 kali makan sehari. Begitu datang, malam udah nggak sisa itu kan gitu. Gitu. Jadi berinvestasilah dalam hal kebaikan dan jangan pernah berharap itu balik. Kalau balik itu bonus buat lu. Kapan baliknya kita nggak akan tahu. Cuma kalau lu orang beragama, lu punya iman, lu punya kepercayaan, lu pasti tahu bahwa kebaikan itu akan berbalas dengan kebaikan. Sebagaimana kebaikan Bruno kemarin gitu ya. Pogba lah yang baik, gila. Bagi-bagi gol dia. Ke Bruno 3, ke Fred 1, ke Bruno 2. Ke Fred 1, Lindelof sekali berbagi-bagi ya kan. Bruno memberi kebaikan kepada Pogba yang tidak bisa diselesaikan oleh dia. Tuhan baik. Menit ke-11. Dan diganjarlah dia dengan hat-trick. Paham kan kenapa gue bilang Bruno ngasih ke Pogba. Cuman karena Pogba suka berulah, nggak dikasih untuk bikin gol. Cuman Pogba sadar di pertandingan itu juga, oh aku harus merendahkan hatiku, makanya dia berbagi-bagi bola. Makanya akhirnya dikasihnya lah 2 ke Bruno, 1 ke Greenwood, 1 ke Fred ya kan. Lindelof pun nggak mau kalah. Daripada Rafael Varane tuh barusan tuh disambut sama 78.000 orang dengan tepuk tangan, minggu depan belum tentu main. Aku pun harus kasih asis katanya kan. Iya, itu. Paten, jadi kan? itu tadi. Smooth interaction untuk keparannya kan. Ya, tapi benar yang dikatakan Patrick bahwa Pogba akhirnya mungkin menyadari kesalahannya sehingga dia bermain dengan lebih humble gitu ya, bermain dengan lebih simple, bermain untuk tim gitu kan,
sehingga akhirnya juga keran kebaikan buat dia terbuka gitu loh. Kelihatan kok dia humble banget. Orang, tapi aku bilang ini, orang salah, disangka orang ketika yang gol kedua apa ketiganya Bruno ya. Yang Bruno kan biasanya kalau perayanya kan selebrasinya itu pasti sliding, tangan ke kuping kan, sama kadang-kadang ada jempol untuk representasi kepada anak-anaknya kan. Pogba kan ngikutan juga sliding sambil bikin gini, ya kan. Orang mikir niru Bruno, salah. Itu justru menghargai agama dia, Pak. Sambil saja. Azan. Pogba azan. Ya. Gitu. Cuman itu memang betul. Itu satu lagi yang tadi kita ngomongin masalah kalau kau berbuat baik pasti Tuhan balas dengan baik juga kan gitu ya. Sebelum pertandingan lawan Leeds United itu, aku yakin kalian juga udah tahu lah. Terjadi pertengkaran, pertempuran, berantem di luar stadion, di jalanan Manchester sampai ke dalam stadion itu masih ribut. Karena Leeds United fans nyanyiin You Let Your Country Down buat Sancho dan Rashford. Ngejatuhin mental, biasa lah, banter-banteran, tapi mungkin agak udah kelewat batas sampai akhirnya betul-betul secara fisik di jalanan Manchester berantem, kan gitu. Ketika masuk ke stadion, itu udah ribut. Ketika bikin gol, orang itu masih ribut-ribut terus. Begitu si pemain Leeds itu, siapa namanya? Gue lupa namanya. Luke Ayling bikin gol, makin ribut orang itu kan, gak nyampe 3 menit, Tuhan tuh baik ya kan. Diam gak kalian? Dia gak kalian? Langsung diam Pak. Ya kan? Habis itu masih mau nyanyi, dibikin lagi gol ya kan, sampai 5 kali baru betul-betul satu pertandingan itu udah gini orang itu. Pulang kampung kita, Bah. Mak mulak mah kita. Kemarin waktu yang itu 62 82 sih? 62 ya dulu ya? Yang pertama 62 waktu di Old Trafford. Tetap dengan margin 4 gol ya? Tetap margin 4 gol. Cuman kalau aku tanya lah, yang mana pertandingan yang lebih menarik menurut kamu? Yang bikin lebih puas lah? Yang 6-2 atau 5-1? 6-2 lah. Kalau aku 5-1. Tahu kok kenapa? 5-1 ini lebih puas karena memang udah ada penonton. Oh iya. Udah ada penonton, banternya lebih family is back. Iya, sakitnya itu lebih sakit. Orang itu 6-2, nontonnya di sofa masing-masing, ya kan? Sakitnya sakit. Tapi kalau kemarin udah sakit, udah sempat kok naik darah lagi kan, udah sempat kok semangat lagi satu sama. Kok sangka bisa comeback lah kok kan, karena memang kenyataan, realistis datanya, kalau kita ngomongin data, di Porosala kita selalu ngomongin data ya. Leeds United 3 musim terakhir di bawah Bielsa selalu membuka pertandingan lebih dari 3 gol. Termasuk yang kalah lawan Liverpool kemarin. Musim lalu. Makanya orang itu pede kali sebelum pertandingan. Rata-rata kalau kau tanya pendukung Leeds di luar sana, pasti ngomongnya, oh menang 2-1, 3-1 katanya. Karena rata-rata begitu. Kemarin, rekor itu pun patah ya kan. United ini Pak, bukan kaleng-kaleng. Ya kan? Preman paling besar sejagat raya kalau kata Male. Ya kan? Pokoknya dari era Moyes sampai Mourinho, United itu bisa bikin lebih dari 4 gol cuma 2 kali kalau gue nggak salah statistiknya. Betul. Sementara under Ole udah 6 kali mereka bikin 4 gol lebih. Kemarin kan. Jadi kalau kalian masih bilang PA teacher, miskin taktik ya, kami udah nggak punya, terlalu habis energi kami untuk. Udah nggak tahu ngomong apa lagi kami. Udah nggak tahu lagi. Plus. Jangan kalian bilang kalau ada yang komen di bawah, yalah musim ini kan kalian udah dapat Sancho, Farad. Bolos. Yang kemarin main 11 di lapangan itu belum ada nama-nama itu. Sancho main cuma 15 menit terakhir. Enggak. Itu. Even kemarin juga enggak 5-1 gitu ya. At least udah 5 kali berarti dia bikin 4 gol ke atas gitu loh. Jadi emang kayak tadi gue bilang, berbuat baik, mengakui hal yang benar itu sulit. Gitu. Itu butuh kebesaran hati. Gitu. Betul. Paling nanti yang jadi amunisi adalah, oh ya percuma lah bikin gol banyak tapi nggak juara. Oh iya jelas. Kalau itu sih kita tidak perlu mendebat. Karena untuk juara kan lu berkompetisi dengan tim lain juga yang mungkin kemampuannya sama kan gitu. Tapi di dalam hatiku MU itu selalu juara, Wah. Yoi gitu. Jadi itu adalah salah satu fakta yang nggak bisa lu tutupi juga gitu. Dan semoga
dahaganya itu lepas tahun ini, musim ini. Kalau gue sih itu aja berharap gitu loh. Ngelihat kemarin main lawan Leeds gitu ya, dan ya gue kaget oleh berani mainin Pogba ya. Padahal kan tadinya kita sempat prediksi Dan James, Greenwood, Martial dengan Bruno kan gitu. Tapi ternyata justru Martial yang dia cadangin. Seorang striker yang dia punya, dia cadangin, dia ganti dengan Greenwood yang jarang juga udah main sebagai striker walaupun posisinya striker kan gitu. Greenwood lebih sering main sebagai penyerang kanan sekarang kan gitu. Jadi ya emang ini orang udah emang punya nyali aja udah gitu untuk gue mau bikin apa dan sangat tahu gitu akan timnya dia. Selain nyali sebenarnya yang kita sering ngomongin di Poros juga, ya kayak tadi kau bilang, Greenwood itu posisi naturalnya itu adalah sebagai seorang striker. Selama ini karena tidak ada yang di kanan yang bisa dipakai untuk jadi winger efektif, makanya dia dipindahkan. Sekarang kalau aku bilang, Ole betul-betul melihatnya, ya udah ini aku udah punya kiri kanannya, aku balikkan aja nih anak, karena ini memang betul-betul go getter. Dan ini semua bahkan oposisi pun mengakui bahwa Greenwood itu punya finishing touch yang betul-betul berbahaya. Bahaya finishing itu touch. Anak emang betul-betul gila. Termasuk gol dia yang kemarin lawan Leeds itu sudutnya itu nggak masuk akal. Ya, kompos banget. Kompos tenang banget itu. Itu betul-betul tenang banget. Lu bayangin itu lebih kompos dia daripada Pogba. Pogba itu udah open goal, one on one with keeper nggak gol. Itu anak dengan tekanan kalau keeper. Nggak usah dibahas lagi, jangan dibahas lagi yang menit ke-11, boleh nggak? Ya nggak, maksudnya aku membandingkan dengan terbuka kayak gitu dia nggak gol. Dengan dibayangin sama back kiri lah berarti ya. Back kirinya Leeds dan kiper maju ya. Jadi sudut dia untuk nendang tuh makin kecil. Untuk itu bisa tembak. Gol, Pak. Kan taruh gitu. Jauh bolanya. Set gitu. Nah, itulah kenapa Oleh betul-betul balikan lagi ke situ. Yang aku sur kali kemarin itu melihat McTominay. Babak pertama bagus banget dia. Bagus. Macem nggak pernah liburan kawan itu. Maksudnya musim lalu sama musim ini kayak jadi satu. Kayak nggak ada, orang kan biasanya ada satu musim dia keren. Musim berikutnya agak-agak awalnya slow lagi. Ya. Ini kayak kawan ini kayak telurnya nggak pernah pecah ya kan. Main terus kawannya. Babak pertama McTominay bagi gua man of the match. Bagus banget di babak pertama. McTominay bagus banget. Luar biasa. Kemudian gua salut banget sama McTominay babak pertama. Nah, yang gua agak kalau gua bilang kan kemarin tanpa Daniel James, lu cuma melihat Daniel James itu adalah orang yang tidak bisa bikin gol. Tapi bukan gol ya. Bukan gol ya. Work rate-nya dia luar biasa loh, itu harus diakui loh. Keputusannya ngaco. Keputusan salah berapa kali, tapi paling enggak ya 3, oke ya maksud gua. Tapi yang Ole lihat adalah work rate-nya dia. Karena bagi Ole begini, lu bikin, lu tidak bisa memaksimalkan keputusan lu. Ya, insya Allah gue masih punya Greenwood, Bruno yang bisa menggantikan itu. Tapi work rate lu tidak bisa diganti oleh siapapun. Kasarnya begitu. Kalau work rate, kalau dulu musim lalu, kau bilang work rate, wacuin. Sekarang pun aku akuin work rate-nya Daniel James luar biasa. Tapi masalahnya dari 11 pemain itu yang nggak punya work rate itu nggak ada kemarin. Semuanya kerja keras kemarin itu. Makanya Daniel James kelihatan jadi kayak nggak berguna. Kalau Pogba kerja keras itu udah gol. Kerja keras lah dia, gila. Kok 4 assist masa nggak kerja keras? Kalau dia kerja keras, kalau dia kerja keras itu, kurasa gara-gara diomelin sama mama-mama. Kemarin trackback loh dia 2 kali kehilangan bola. Pet, kalau asisnya ke Fred itu Daniel James pun bisa bikin, Pet. Ya. Kalau cuma asis kayak gitu. Nggak, kau harus akuin. Nggak semua bisa bikin, Mak. Semua orang bisa passing. Kecepatan bola sama berat bola sampai di kakinya Fred, itu harus perfect, man. Karena Fred, gawang terbuka nggak ada kiper aja bisa ke langit. Kemarin karena perfect itu passingnya makanya gol. Untuk asis pertamanya ke Bruno itu memang keren. Itu adalah Pogba yang kita kenal. Itu adalah memang kemampuannya Pogba untuk melepaskan bola-bola seperti itu gitu ya, untuk mengecoh lawan dengan satu sentuhan gitu ya. Keren dong. Asisnya ke Greenwood. Oh iya. Cuma maksud gue sih asis ke Bruno sih kalau gue bilang yang sangat-sangat bagus itu asisnya ke Bruno itu bagus. Kalau gol yang asisnya Greenwood itu juga oke ya gitu. Cuma maksud gue dari 3-4 asisnya itu
yang gol pertama Bruno itulah, itu keren, asisnya keren. Gimana posisinya, badannya ngadep ke sana gitu ya, tapi bolanya dia kasih tegak lurus gitu, ngebelah Bruno lari, itu sih keren. Itu keren. Asis pertama dia keren. Tapi apapun itu memang ya Pogba memang bagus kemarin mainnya. Di luar memang. Tapi kita harus akuin, work rate-nya Pogba kemarin tuh bagus. Iya, maksud gua. Aku belum yakin sama dia nih. Aku pun belum yakin sama dia. Bisa konsisten nggak dia begitu? Itu pertanyaannya. Pertandingan lawan Southampton besok, gua pengen lihat. Kau masih bisa kayak gitu nggak? Atau kau balik lagi setelah kau naik? Kan ini biasanya trennya gitu. Naik. Ya, Pogba 2-3 pertandingan ntar tiba-tiba lob gitu loh. Jadi kalau untuk mainnya semalam memang Pogba salah satu penampil terbaik lah. Almost perfect gitu loh. Setidaknya menurut aku dengan fix PSG nggak akan ngambil Pogba musim ini. Ya, karena kan mereka menawarkan untuk 2022-2023. Fix nawarnya untuk musim depan. Paling tidak fokus dia udah bisa di klub aja, nggak usah kemana-mana. Makanya aku bilang tadi, kita lihat konsisten nggak kau. Jangan cuma satu pertandingan aja kau bagus. Karena kalau satu pertandingan aja bagus, udah 3 musim awak tengok kau kayak gitu ya kan. Kita lihat, kalau memang musim ini kau terus-menerus bagus, oke, quality player. Kalaupun kita lepas dengan senang. Kita lepas dengan ada kebanggaan lepasmu ke PSG kan gitu. Tapi kalau kau enggak ya siap-siap aja, Salah mas siap-siap aja membantah. Kalau gue sih tetap Pogba yang tidak dirindukan. Kemarin tadi masih ada yang nanya di Twitter sama gue, kenapa sih lu benci sama Pogba gitu loh? Udah capek gue jawabnya. Kan gue bilang. Kenapa rupanya? Nggak terima kalian kalau nggak suka? Kan hak gue ya. Gitu loh. Kalau opini gue sama siapa harus sama dengan yang mesti sama gitu kan. Aneh ya, semuanya harus lentak sekompak-kompak ya kita. Sampai awak ditanya, kenapa sih lu gak suka banget sama Pogba? Ya urusan gue lah gitu loh. Lu mau menghargai dia setinggi langit itu juga hak lu. Gue gak akan bilang, apaan sih lu gitu banget sama Pogba? Gak akan gue bilang. Aku gak suka Liverpool, tapi aku cinta sama Gerrard. Mau kayak mana? Jadi itu tadi gue bilang, stop mencampuri hal-hal yang bukan ranah lu dah. Gitu. Itu aja. Kalau gue sih konsisten lah. Pogba enggak lah udah. Kalaupun dia masih di United, ya udah manfaatkan dia semaksimal mungkin yang United bisa. It's a good thing sebenarnya, Pak. Kalau menurut aku, dengan Pogba masih di United musim ini, minimal yang aku lihat, Doni dapat mentor. Oke, itu satu. Walaupun mungkin bukan Pogba yang ngajarin langsung, paling tidak dia bisa mempelajari kan. Doni kan tipikal yang masih muda, harusnya bisa belajar banyak. Dan lini tengah kita itu kaya. Betul-betul. Makanya dengan formasi seperti apa aja lu bisa ngapain aja. Kan gua bilang kalau Pogba masih bertahan di United itu akan jadi satu bonus karena dia pemain berkualitas gitu loh. Dia punya kualitas, dia punya kemampuan yang bagus gitu ya. Cuma kan lu nggak usah tutup mata juga lah akan beberapa hal jelek yang dia bikin yang mengakibatkan tim yang dia bela harus membayar mahal gitu loh. Yang terakhir Piala Dunia kemarin emang track back dia. Makanya kemarin aku puas. Sebenarnya bukan karena asisnya aja aku puas. Karena aku ngelihat dia mau track back. Aku lihat dia mau tarik balik mundur. Majal. Kawan ini gara-gara dimarahin mama-mama, langsung mau kerja kau ya. Itu aja. Tapi stop talking about Pogba. Sekarang gue bilang gini. Dengan Semarang main dengan 4-2-3-1, Sancho sama Rashford belum main. Yes. Ini lu mikir aja gitu ya. Kalian bayangkan aja lah kekuatan MU untuk musim ini. Bukan. Ini terkait nomor 6 lagi. Sancho sama Rashford belum main. Ya. Sementara lu udah tahu posisi Rashford di kiri, Sancho di kanan. Ya. Bruno di posisi 10, strikernya Cavani atau Greenwood. Ya. Lu mau taruh Pogba di mana? Kalau aku bilang, musim ini kita nggak akan main 4-2-3-1. Enggak, ini lu dengar dulu dong. Ini barusan kan main pakai 4-2-3-1. Iya. Kalau main dengan 4-2-3-1 lagi, lu mau taruh Pogba di mana? Udah pasti nggak punya tempat. Sesimpel itu. Nah, karena udah pasti yang di pairing McTominay sama Fred. Ya. 90, gua sih yakin itulah. 80 sih. Aku yakin musim ini Doni bakal banyak waktu. Mungkin. Cuma paling enggak Pogba nggak akan dikasih di 6 lah. Terlalu berisiko.
Iya, betul. Itu resiko. Resiko besar. Kecuali mungkin skor 0-0 terus lu butuh menang atau ketinggalan satu, udah partai krusial segala macam, bisa jadi lu kalau dari bangku cadangan ya mau nggak mau kan gitu. Kemudian lagi dengan penampilan Lindelof seperti semalam, cuman itu sesuatu yang menyenangkan sih, Pak. Pusing-pusing kepala Laole sekarang. Tapi paling tidak, Lindelof pusingnya udah itu pusing positif. kapten timnas Swedia loh. Iya, itu dia. Cuma paling tidak sekarang kepalanya pusing, palanya itu ya, pening palanya mikir kan. Kalau musim lalu, 2 musim yang terakhir, pusing dia. Oh Mak Jang, kayak di final lah, semifinal kita kalah lawan Sevilla. Ya. Ganti pun siapa lah mau ganti, gak ada yang bisa gantikan juga, gak ngaruh juga siapapun yang ganti. Musim lalu banyak beberapa pertandingan mau ganti pun kualitasnya ngedrop, jomplang. Ya. Paling tidak musim ini sakit kepala kok kan. Lindelof, ada Varane nggak mungkin nggak starting lineup. Varane udah pasti jadi starting lineup. Terlalu mahal kalau kau jadikan cadangan, ya kan? Udah gitu, jadi samping kiri kanan gue kok ada Martial, ada Greenwood, ada Rashford, ada Jadon Sancho, depan Cavani, Greenwood. Udah pusing, belum lagi tengah. Kita nggak ngomongin itu belum tengah ya. Tengah ini paling berjubel kita di dalamnya. Belum Lord Lingard, Pak. Mau kemana kau bikin? Nggak, ini kan kita tadi udah kita yang kita bahas ya posisi Pogba aja dulu kan gitu tadi. Jadi maksud gua kan jelas aja dulu ini. Nah setelah datang. Setelah Pogba sekarang Lindelof gitu loh. Siapa gitu loh. Nah siapa nih yang akan dipilih oleh duet dengan Maguire dengan penampilan Lindelof kemarin. Dan Lindelof bukan cuma sekali 2 kali loh bikin umpan panjangnya itu. Musim lalu Rashford juga ada dapat kayak gitu loh. Lawan siapa gitu gue lupa. Tapi sebenarnya gini, Pak. Kalau aku pribadi ya, sebenarnya di Twitter kemarin juga ada sempat yang beberapa yang ngebahas. Baik itu yang mention gue ataupun yang gue baca-baca yang orang. Banyak yang mengatakan, enak lah misalnya nanti dibikin ganti-gantian pasang-pasangannya. Sekali-sekali Maguire, Lindelof, sekali-sekali Maguire, Varane. Kadang-kadang Lindelof, aku nggak setuju malah. Kalau back tengah lu butuh solid satu musim main bareng terus-terusan. Kalau aku bilang dari awal Varane bisa main, udah Maguire Varane. Like it or not, Lindelof juga pasti akan ngerti itu. Tinggal kau ngatur aja rotasinya kapan, kan gitu. Ya, tapi misalnya mungkin pairing itu harus Rafael Varane. Kenapa? Karena semakin sering kau gonta-ganti, pasangan ini nggak akan klop-klop, makin susah. Makin nggak akan mengerti mereka bermain seperti apa. Kalau udah pasangannya bisa saling ngerti, kayak ya Ferdinand Pidik lah. Nggak perlu lagi orang tuh kode-kodean. Dia lihatan aja udah langsung, udah macam orang yang jatuh cinta. Jadi barang tuh. Iya jadi. Tinggal lihat-lihatan aja ya, suami sama istri lah kau tengok. Di depan tetangga yang mengganggu, tinggal lihat-lihatan aja, udah artinya pulang kita ya sayangnya. Nah, kan gitu. Jadi itu tadi ini kan kita cerita back. Siapa yang mau lu istirahatkan? Karena dengan penampilan Lindelof semalam, plus di luar Varane, Phil Jones juga udah mulai latihan loh konsisten. Mak Jang, kok sebut lagi nama kawan itu. Untung nggak jadi kupakai jersey dia tadi mau kepake. Kok Phil Jones kau bilang masih ada BI. Kalau aku mau Phil Jones, kenapa rupanya? Cuma Phil Jones sama De Gea yang punya medali juara di situ ya. Gila apa? Udah mulai kayak miminnya Man United Indo kau. Cuma satu yang bermain untuk klub setan merah yang pernah jadi juara dunia. 2. Rafael Varane. Oh ya. Laurent mau kemana kan Pak? Kan gitu. Laurent Blanc. Iya, dia habis 98 Mak pindah ke MU tahun 2000 kan gitu. Ya. Jadi itu. Nah, kalau gua sendiri akan sangat tempting melihat melihat United main 3-4-3. Untuk mengakomodir back yang lu punya. Buset, bertahan dong kita, membosankan dong. Kok bertahan? Ngaco lo. 3-4-3 kan? Enggak lah. Gila, 3-4-3 mah bisa sekali kalau nyerang tuh bisa 3-2-5. Cuma ninggalin 2 gelandang bertahan. Di mana cerita 3-4-3 bertahan?
Ya, Ngaco lo. sekarang 3-4-3 bisa, tapi kau mengorbankan depan berarti ya gini, Wat. Enggak, Sama aja PR kau. enggak. Cavani, Greenwood, Rashford, Martial, Sancho. Dengar ya, dengar. Ah, Kalau lu pakai 3-4-3, tiga back tengah lu itu ya Maguire, Bayar, Rafael Lindelof, Varane, Lindelof. Rafaran. Oke. 4 gelandang lu di kiri Luke Shaw, Fred McTominay, Ya. di kanan Wan Bissaka. Bahkan kalau lu butuh sangat menyerang, Wan Bissaka lu ganti Dalot. Ya. Karena Oke. kemampuan ofensifnya Dalot Ya. bagus. Oke. 3 di depan, Nah, atau 3-4-1-2 ini kita cerita ya. Lu bisa pakai enggak dulu, 3-4-3 dulu lah. Oke, 3-4-3. Lu Nah, bisa 3 lagi pakai buat di depan ini. Sancho, Bingung nggak? Ah, Bruno, ah, Rashford. terus yang lainnya Ya nggak udah, usah kau mainkan lagi ya. loh, bukan Pogba, dong. Karena men, lah ini kan cerita kalau yang main bola cuma Cavani. 11 pet. Ya. Lah, main bola cuma 11 pet. Main bola itu cuma 11 dan semua opsi taktik itu selalu punya konsekuensi. Ya, betul. Gitu loh. Lu nggak bisa menyenangkan semua pemain, bisa dapat menit main yang sama, nggak bisa. Betul. Kalau Tapi pelatih mau main begitu, tapi itu sekarang gini, dia kata kunci. dengan usia Cavani juga di 30 lebih, dan sekarang United main di Champions League, masih ada FA Cup, masih ada La Liga Cup, masih ada kompetisi EPL gitu ya. Gue yakin tidak akan mungkin Cavani main terus-terusan. Nah lah, ini aja dia kan pulang dulu kan ke negaranya, Uruguay. ke Itu dia Uruguay. makanya maksud gue bisa seperti itu. Bahkan kalau nggak 3-4-3 itu bisa 3-4-1-2 dengan Bruno di belakang si Rashford dan Sancho, atau bisa Rashford dan Greenwood yang udah pernah coba dia pairing gitu loh. Ya. Itu Setuju. bahkan mungkin dia bisa main 3-5-2 bisa jadi di kanannya Sancho Itu dia yang tadi kita ucapin di awal, Wat. Musim ini oleh bener-bener lu punya bahan untuk mengubah formasi lu sesuka hati lu. Atau gini lagi deh, kalau dia pakai 3-5-2 kayak musim lalu dia pernah pakai pada saat lawan Leicester apa siapa gue lupa, yang dia taruh Daniel James di Enggak, dia taruh Daniel James di kanan dia City, gue lupa lah pokoknya. City yang kita menang di kandang, di tandang. Ya pokoknya kan waktu itu kan James yang di kanan gitu loh. Ya. Yang orang bilang Daniel James jadi wingback gini. Lu bayangin sekarang dengan 3 back yang kualitasnya bagus gitu ya. Kalau kemarin kan mungkin satu yang lu taruh Axel waktu itu yang bikin lu jantungan kan gitu. Nah, sekarang dengan 3-3-3 pertahanan lu yang sangat bagus gitu ya. Lu taruh di kanan mungkin semodel Sancho atau mungkin Dalot yang kemampuan ofensif tinggi. Kalau menurut gue sih pasti mungkin dia mainin Sancho gitu ya. Kalau dia main 3-5-2. Sancho, Luke Shaw, Fred, McTominay, Bruno, dia taruh di depan, bisa Rashford, Cavani, Rashford, Greenwood gitu. Dia bisa taruh kayak gitu loh. Karena untuk sisi kanan, back 3 gue ini udah bagus. Gue butuh benar-benar yang bisa ofensif. Bisa jadi makanya mainnya itu 3-4-3 yang 3-4-4 gitu. 3-4-3 yang model begitu. Bisa jadi. Ya. Tapi kalau aku ya pribadi ya, aku lihatnya salah satu kelebihan, kalau aku prinsipnya gini aja, lu punya in-depth squad yang sudah sangat baik untuk musim ini. Ya, udah sangat baik untuk sebuah kompetisi, bahkan untuk sebuah liga. Ya, untuk liga ini semua komentator juga mengatakan MU punya potensi untuk menjuarainya. Kita nggak ngomong sebagai fans MU, kita ngomong sebagai betul-betul orang yang suka sepak bola lah ya. Cuman kalau aku bilang, dengan lu punya Maguire, Varane, sama Lindelof, bukan berarti lu harus mubaziri juga. Karena ingat, ketika ada yang satu cedera kayak musim lalu, Maguire cedera, kita kehilangan semuanya. Minimal lu punya backup. Sekarang ini lu punya opsi. Kalau misalnya terjadi lagi, Maguire cedera kayak kemarin, paling tidak lu nggak jomplang lagi. Lu betul-betul masih punya opsi. Misalnya masih ada Lindelof sama Varane yang bisa lu pasangin. Tapi memang gue setuju dengan omongan lu. Kalau memang bisa dimainkan bertiga, ya mainkan. Kalau memang lawan memungkinkan lu untuk mainkan 3-4-3. Iya, tapi kalau enggak ya jangan dipaksain kan gitu. Nggak bisa, ya lu kan akan melihat lawan lu siapa, bisa nggak gue pakai taktik ini untuk ngebongkar segala macam gitu. Dan bisa jadi akan seperti itu gitu loh. Bisa jadi musim ini United itu tidak akan menjadi satu tim yang mungkin konsisten main 4-2-3-1 gitu loh, atau 4-3-3 gitu ya. Gue rasa dia akan berganti-ganti formasi karena dia punya squad yang bisa benar-benar menyesuaikan siapa nih lawannya gitu loh. Kemarin sempat gua ngobrol-ngobrol kan, Pak, sama Niko, anak-anak United Indonesia Jakarta ya kan, di IG-nya mereka. Ada satu yang pembahasan yang mereka bahas yang menurut gue menarik. Mereka melihat kemungkinan kita untuk juara musim ini
seperti apa, baik itu di liga maupun di turnamen-turnamen yang lain. Aku bilang wajib sih, musim ini wajib banget punya satu piala. Iya. Mau Carabao Cup sekalipun gue nggak masalah. Jangan ada lagi gue dengar di Twitter yang fans-fans MU, apalagi yang nonton Porosana, bilang alah Mickey Mouse Cup. Mickey Mouse Cup kan kuterima. Kita udah kelamaan nggak punya piala, kan gitu. Bukan kita berarti desperate, tapi satu memang harus menaikkan mental dari pemain-pemain ini. Karena ini pemain-pemain ini udah 4 tahun, hampir ya 4 tahun, 4 tahun nggak merasakan Nggak pernah juara. Iya. Jadi itu akan menjatuhkan mental kayak model Rashford, De Gea yang udah lama di situ. Itu akan menjatuhkan mentalnya. Jadi minimal lu harus angkat satu piala. Carabao Cup juga nggak masalah. Kalau memang bisa liga, why not? Karena kita benar-benar punya index squad yang lumayan bagus. Ditambah lagi transfer window belum tutup. Ya, transfer window belum tutup, kita masih bisa bernegosiasi walaupun kata Ole sendiri, apapun yang masuk keluar saat ini, apapun yang masuk ke klub saat ini, setelah ini itu udah bonus kata Ole kan. Itu udah saya anggap sebagai bonus. Kenapa dia bisa bilang ini bonus? Karena basically lu punya depth squad itu yang mengerikan, Pak. Iya. Gue bilang waktu itu sama Nico sama yang lainnya. Chelsea itu bahaya. Depth squad-nya Chelsea juga bagus. Manajer mereka juga baik, bagus. Tapi bagi gue itu mereka tuh kalau jadi cuma nyamuk gatel. Percaya sama aku. Orang itu nyamuk gatal. Konsistensinya Chelsea itu nggak ada. Kenapa? Karena young players dan rata-rata foreigners. English players. Mati. Patrick mati. Ya, jadi ya gue setuju sama Patrick bahwa musim ini, dan itu udah pernah kita bahas di Poros Salang gitu, bahwa harus ada piala yang dibawa oleh dengan squad yang lu punya sekarang gitu ya. Dengan squad yang lu punya sekarang, tidak ada alasan untuk tidak menjadi juara di ajang apapun gitu loh. Jadi itu udah kasarnya NKRI harga mati lah udah gitu ya, lu harus juara udah musim ini gitu dengan kedalaman squad yang sangat mewah gitu. Tapi memang bagi gua yang menarik di musim ini adalah gimana Ole mengutilize 3 orang back tengahnya ini gitu loh. Itu yang sangat menarik bagi gua gitu loh. Dengan kualitas, karena terakhir United punya backup back tengah yang mumpuni itu kapan? Bahkan pada saat zaman Rio Ferdinand sama Vidic gitu ya. Backupnya tuh West Brown. Kemudian Smalling ya sempat gitu kan. Kemudian Jones sempat didatangkan gitu ya. Pada saat Jabstam itu backupnya kan Ronnie Johnson, pada saat itu ada Henning Berg, David May gitu ya. Bukan pemain kaliber A gitu. David May bukan backup, Bang. David May starting lineup. David May starting lineup. May bukan backup. Enggak, kan itu suka dirotes juga. Kan lebih sering dia pairing malahan Stem sama Ronnie Johnson. Yes, bahkan terkadang Johnson jadi gelandang bertahan gitu kan, gitu. Tapi maksud gue adalah Varane, Maguire sama Lindelof kualitasnya tidak jauh beda, gitu loh. Bisa dibilang kualitasnya, kalaupun Varane unggul sedikit itu karena pengalaman dia juara Piala Dunia, pengalaman dia juara UCL, pengalaman dia juara Liga Primera Spanyol gitu. Jadi maksud gue secara teknis tidak jauh banget gitu, tidak jomplang gitu kasarnya. Itu tadi yang mau gue sampaikan gitu. Kapan terakhir lu lihat Manchester United punya at least 3 back tengah yang kualitasnya hampir sama? Nggak ada. Gitu loh. Ya, tadi gue bilang Vidic sama Ferdinand backupnya itu West Brown, John O'Shea, kemudian Gary Neville kadang gitu. John O'Shea, John O'Shea kadang gitu. Maksud gue kan sama ya posisi natural mereka juga bukan back tengah ya, John O'Shea ya. Lu bahkan bingung John O'Shea lu mau taruh di mana gitu loh. O'Shea itu segala posisi gitu. bisa. Jadi dari kiper sampai ke depan bisa. Iya, versatile kan, dia versatile gitu loh. Jadi yang menarik bagi gua di musim ini adalah apa yang akan dilakukan oleh terhadap 3 back tengahnya gitu loh. Apakah lu memainkan pola untuk mengakomodir mereka, atau lu tetap bermain dengan pola yang lu inginkan, yang misalnya 4 back dengan konsekuensi adalah mengistirahatkan salah satu di antara mereka gitu. Dan kalau itu yang terjadi, gimana lu nanti memanage egonya?
Gimana Ole memanage ego yang dicadangkan gitu. Karena kayak tadi gue bilang betul-betul man manajemennya Ole harus bagus. Kalau gue bilang betul-betul memang man manajemen harus bagus. Karena kayak tadi gue bilang kan, gimana cara lo mengistirahatkan seorang kapten timnas? Kapten timnas itu bukan kualitasnya abal-abal loh, gitu loh. Gimana cara lo mengistirahatkan kapten timnas Inggris, gitu loh. Bukan abal-abal loh. Iya gitu. betul banget. Karena memang benar-benar tahun ini tahun Piala Dunia, semua pemain pengen tampil di Piala Dunia. Yes, tidak akan ada yang mau jadi cadangan. Iya, gitu. Mau jadi cadangan sekalipun tampil Piala Dunia. Jadi kalau lu nggak punya jam main di klub, otomatis lu nggak bakal ditarik ke tim nasional. Dan itu bisa jadi riak gitu loh. Pada saat nanti masuk Desember dia rasa menit mainnya kecil, sedikit dan Ole tidak pernah ngomong planningnya apa terhadap dia, nah itu akan bahaya gitu loh. Plus jangan lupa kan kayak tadi gue bilang, kalau misalnya Rashford udah sembuh, Sancho udah mulai nyetel gitu ya, lu mau taruh posisi Pogba di mana? Gak usah Pogba, Pak. Martial juga pasti harus sudah berpikir untuk kembali ke mana. Apakah balik ke Prancis atau pindah ke klub mana? Iya, sementara lu lihat sendiri, udah jelas musim lalu Cavani itu jadi darling of the fans gitu, of the team gitu ya. Gimana akhirnya dia bisa memecah kutukan nomor 7 gitu. Plus Greenwood itu gue yakin musim ini sih akan menjadi lebih gacor ya. Musim lalu kan mungkin awal musim terganggu kondisi yang dia ribut yang kasus di Yunani segala macam kan gitu. Kemarin itu waktu pertandingan komentator ngomong. Sekarang ini komentator, kita nggak nonton yang di MU TV ya, komentator yang betul-betul yang netral dalam omongannya. Dia ngomong kemarin itu, inilah Manchester United yang kita dulu tahu, yang kita kenal sebagai Manchester United. Musim lalu saya nggak anggap katanya. Kenapa? Karena musim lalu mereka tidak ada pre-season. Makanya startnya sangat slow. Bayangkan, kalau musim lalu mereka udah start dengan bagus saja, mereka bisa jadi kontender juara, betul-betul juara dengan tipis. Musim ini, they proven it katanya. Sekarang setelah pertandingan 5-1 ini, mereka udah start dengan baik. Pertandingan berikutnya lawan Southampton. Which is seharusnya kalau misalnya mereka bermain dengan kurang lebih kayak kemarin kualitasnya, harusnya should be a walk in the park, asal jangan jadi Jurassic Park aja. Ya. Seharusnya kita bisa konsisten nih. Sebelum timnas dipanggil lagi, 2 minggu lagi ya, kalau nggak salah kan. Seharusnya kita bisa memimpin di klasemen, sampai at least sampai jeda internasional lah. Yes, gitu. Harusnya. Gitu. Apalagi kita dapat bonus. City kemarin udah kalah. Ya kan? Jadi kita efektif, kita tinggal head to head sama Chelsea. Ya, dan Liverpool kan gitu. Liverpool dengan kembalinya Van Dijk sih, gua rasa kelihatan banget. Gua nonton pertandingannya kelihatan banget. Lawan Norwich tuh solid. Apalagi tim yang salah satu keuntungan tim yang tidak banyak bongkar pasang main adalah mereka sangat solid. Mereka udah bermain lama, udah pernah juara, jadi secara mental mereka udah tahu gitu loh. Jadi menurut gua Liverpool juga bisa bahaya musim ini dengan kembalinya Van Dijk gitu. Walaupun dia tidak banyak membeli pemain dan mereka juga diuntungkan, Wat. Kemarin lawan Norwich kan ya. Besok tuh mereka lawan Burnley kandang, main home. Ya, dan terakhir itu sebelum baru mereka lawan Chelsea. Itu yang agak berat. Chelsea. Ya, itu pertandingan ketiga kalau nggak salah gue. Pertandingan ketiga. Yang paling kasihan sebenarnya di antara ini semua, yang mantan-mantan Big Four tahun 90-an, ya tim kesayangan kita semua, The Gunners. Enggak, gue nggak mau bahas itu. Jadi, gue nggak mau bahas juga, cuman gue bilang paling kasihan. Karena seharusnya kemenangan mereka itu kemarin. Besok lawan Chelsea, habis itu lawan City. Jadi balik lagi, kalau gua ini adalah musim pembuktian Ole dan sangat menarik melihat lu mau main pakai pola apa, siapa yang akan lu mainin gitu loh. Ada nggak kau sadar satu lagi pertandingan kemarin selain 5-1? Aku nonton bola mati nggak jantungan. Oh iya, pertama kali setelah 2 tahun di bawah Ole, pertama kali aku nonton pertandingan MU lebih slow. Aku nggak jantungan. Lebih slow. Santai, pengambilan posisi udah jelas. Kelihatan ketika lu masukkan orang yang ngerti untuk membuat posisi, how to man marking, how to do zonal marking, lu bisa main dengan efektif. Greenwood itu potensi bagi gue, kalau misalnya tadi itu nggak dihadang sama Greenwood, gue yakin
satu sama itu terjadi di babak pertama di menit nggak lama setelah kita bikin gol pertama. Ya. Gue yakin banget itu Greenwood maju, potong. Kenapa? Itu sudah betul-betul man to zonal. Bagi gue tuh brilliant kemarin untuk dead ball positioning kita. Walaupun untuk corner kita, kalau gue bilang masih harus banyak dilatih lagi ya set piecesnya kita. Mulai kok dengan berapa kali Luke Shaw ambil tuh berapa kali bahaya kan pokoknya. Kita punya berapa corner sih kemarin gue lupa. Pokoknya di awal-awal aja kita dapat 3 corner pertama, kayaknya nggak terlalu membahayakan, ngerti nggak, Wat? Ya belum. Tapi at least it's a start kan gitu. At least defensively kita udah nyaman kan gitu. Kemarin juga preseason kan lebih nyaman gitu loh. Nontonnya mereka nggak ada lagi rasa takut was-was. Aduh, bola mati nih. Waduh. Kan musim lalu almost semua bola kita itu diawali dengan bola mati. Ya. Sama kalau gue tinggal terakhir aja tuh sum up the episode adalah how to unveil the player. Unveiling, unboxing kalau kata anak sekarang. Siapa yang Announce the player. Tanpa pakai video unveiling. Oke. Unveiling. Caranya cuma satu, Pak. Yang paling benar adalah bawa ke mall, pembukaan mall, kenalkan ketika orang datang di mall. Jadi kesannya rame. Jack Grealish. Gila. Itu cuma kayak gue nge-tweet kan, satu aja sebenarnya yang gue sangat suka perkenalan pemain kayak gitu. Simple, nggak perlu pakai baju sebelum pertandingan, jelas-jelas stadion penuh, orang bisa lebih semangat. Dan itu hal yang sering dilakukan Sir Alex dulu loh. Even Kleberson, Park Ji-sung itu semua di Old Trafford dia kenalin walaupun kondisi stadion kosong ya. Gitu. Ronaldo itu kan di Old Trafford dia kenalin kondisi stadion kosong gitu loh. Karena memang lu harus memperkenalkan pemain itu ya di tempat seharusnya di stadion, bukan pakai video bla 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 gitu loh. Not to kill your vibe ya. Rafael Varane unveiling kemarin itu keren, luar biasa sih menurut gua. Nah, itu apalagi kan gue bilang. Cuman itu tiba-tiba hilang kemarin, Pak. Sekeren-kerennya Rafael Varane di unveil kemarin. Ketika lu unveil Donnarumma, Wijnaldum, Ramos, Messi di dalam satu panggung yang barengan, kesannya cupu semua klub kuat. Ya itu sih udah nggak masuk akal. Ya Allah, ini loh kenapa sekarang semua rental melarang pakai PSG. Jadi balik lagi yang tadi, Pet, udah kelamaan, jangan kok sekali ngalor ngidul kemana-mana gitu, orang lagi ngomong. Lagi semangatnya, kelamaan. Itu tadi, itu emang begitulah hitahnya lu memperkenalkan pemain bola, di mana ya di stadion, bukan lu bikin video segala macam bla 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 gitu, di stadion. Ya, even Sancho kan juga kemarin video jatuhnya gitu kan. Tapi ya itu tadi gue sangat senang walaupun gue nge-tweet kan gue bilang satu aja sih yang gue sayangkan. Kalau lu lihat yang dulu-dulu setiap perkenalan pemain di stadion itu selalu ada Sir Alex, Rio Ferdinand, Kleberson, siapalah gitu kan selalu ada Sir Alex di situ gitu loh. Nah kemarin sih sebenarnya gue kepengen ada si Ole juga di tengah gitu ya, tapi nggak mungkin ternyata karena kan itu udah mau kick off gitu loh. Sementara Ole kan pasti udah sibuk di ruang ganti gitu. Tapi apapun itu kalau dari skala 1 sampai 10 ya itu udah 8,5 bagi gua gitu loh. Dan memang lu tidak bisa berharap semuanya itu perfect gitu loh. Gitu aja. Tapi kemarin aku nonton kemarin di YouTube-nya Rio Ferdinand 5 bersama Hosen dengan yang lain. Dia mengakui selama ini di bekas-bekas pemain Man United ketika mereka pensiun ada dalam hati kecil mereka itu berharap pemain yang akan menggantikan posisi mereka tidak berperforma sebaik ketika mereka bermain. Jadi mereka bisa jadi legendaris. Itu dia ya, supaya pencapaiannya tidak dilewati. Ya, supaya pencapaiannya tidak dilewati. Tapi kata Rio kemarin, ketika Rafael Varane diintroduce kemarin, dia menggigil katanya. This guy punya karisma yang segitunya. Belum menendang bola sekalipun. Old Trafford udah receptionnya seperti itu. Dan ketika Varane memutuskan, nggak ada yang nyuruh ternyata. Varane datang, nggak keluar langsung ke terowongan, tapi nyamperin Rio. Rio meluk, itu gua keren banget. Iya, dia lah nyamperin Rio dan salaman di situ. Rio ngakuin di situ,
for the first time, gue mengharapkan dia melewati semua prestasi gue. Gue mengharapkan dia bisa jauh lebih bersukses daripada gue di Man United. Bagi gue, Rafael Varane sekarang ini lu udah dipuji kayak gitu. Jadi beban juga buat lu nih. Lu dengan Maguire harus benar-benar bisa mengalahkan duet yang 10 tahun terakhir nggak berlebihan kan gue bilang. 10 tahun terakhir, Vidic Ferdinand. Duet yang terbaik di belakang Manchester United. Dan ya itu juga satu sisi humble-nya Varane gitu ya. Dia tahu bahwa gue udah selesai, gue bisa aja masuk ke terowongan langsung. Gue nggak ada apa-apa lagi kok. Tapi dia ngelihat Rio, legend gitu ya. Posisinya sama dengan dia gitu. Itu sebuah sikap yang menurut gue, wah emang keren ini. Best. Gitu. Karena dia punya hak loh, men. Kalau dia mau sombong, dia punya hak. Dia udah juara dunia. Gue juara Piala Dunia, Champions gue 4 kali, Rio cuma sekali gitu. Rio cuma sekali. Ya kan? Gue juara Liga, La Liga. Gue udah angkat piala ya sekelas FA Club-nya lu kan gitu. He is title. Cuman dia humble. Dia samperin, dia salim. Menurut gue itu udah, ya mudah-mudahan aja adaptasi dia bagus di United. Itu aja sih. Kemarin ada mudah-mudahan adaptasinya bagus. Tapi ada yang WhatsApp aku kemarin lah. Kenapa? Curhat dia sekilas. Sorry bang, ganggu malam-malam bang. Awak tinggal main piala di Olimpiade sebentar ya kan bang. Balik-balik nomor punggung awak udah nggak ada bang. Cemana lah awak bilang. Mau protes, kawan udah pernah juara Piala Dunia. Awak baru mulai gitu ya kan. Sama dia lo lah. Cabut sebentar hilang nomor 19 kan bang. Udah kelamaan. Terakhir ya. Terakhir untuk musim ini, larangan tidak menonton MU tetap berlaku buat adik gua ya. Rara masih berlaku. Rara masih berlaku. Siapa lagi? Kita daftarkan. Jabrik. Nah, udah. Kalau gua Rara aja. Adik gua punya tanggung jawab sama adik gua sendiri kan gitu. Engkau bebas ya berarti ya. Enggak, gua terserah lah mau siapapun, tapi yang jelas gua punya tanggung jawab. Enggak, masalahnya bukan apa-apa. Kau bilang bebas. Satpol kau itu banyak kali ya. Awak nge-tweet apa? Dan buat cupu. Gitu. Banyak jadi larangan tidak menonton United masih berlaku buat adik gua. Kalau untuk yang lain sih ya terserah aja gitu kan. Walaupun kemarin lawan Leeds dia nonton dan menang gitu ya. Tapi tetap tidak berlaku. Jadi kalau misalnya ada yang tahu adik gue nonton lagi ya laporin aja langsung. Oke? Itu aja. Thank you, gue Fuad. Dan sekali lagi terima kasih untuk doa-doa baik kalian dan semoga semuanya tetap sehat-sehat. Ya, sehat semuanya dan selalu dapat berkah. Oke, ciao. Tahan 10 menit.